kan tanda tanya. Kurang banter Mbak. Suaranya kurang banter. Kurang banter. Keturunan ada ya dan tidak. Betul, jawabnya ya. Hipertensi dapat bersifat keturunan, artinya bagi keluarga yang ada riwayat hipertensi, resiko terkena hipertensi akan lebih tinggi, lebih meningkat daripada yang tidak ada riwayat keturunan di keluarga. Tapi ada tapinya, bukan berarti hipertensi itu disebabkan hanya faktor genetik saja, tetapi gaya hidup seperti Ibu tadi, gaya hidup berperan penting dalam pengembangan hipertensi, gaya hidup yang tidak sehat. Kemarin kan kita sudah membahas ya tentang gaya hidup yang tidak sehat. Salah satunya apa? Masih ingat? Konsumsi garam berlebihan, mager, makan instan, ya berarti alhamdulillah masih masuk semua ya. Kita hanya sekilas saja. Kemudian betul, obesitas, gemuk karena mager ya, terus jarang olahraga, makannya suka asin-asin berlebihan. Kemudian ada yang masih merokok? Waduh, Pak, dikurangi ya Pak? Bisa Mbak? Ya, kalau bisa, insya Allah ya. Oke, merokok sama alkohol dan stres, mengurangi stres. Kemarin juga pernah diajarkan untuk relaksasi stresnya ya. Kemudian peran lingkungan yang mempengaruhi risiko hipertensi, misalnya kebiasaan makan yang tidak sehat tadi, junk food, makan cepat saji, awet, terus makannya suka asin-asin, mie, terus gaya hidupnya yang mager tadi. Berarti lingkungan itu sangat berperan juga ya Bapak Ibu. Lingkungan berperan. Jadi misalnya lingkungannya mager semua, gaweannya HP, scroll. Kalau jam makan siang tinggal pesen GoFood sampai dahar, kemudian muslim sholat sebentar, kemudian megang HP sambil ngetik-ngetik ketiduran, ya gaya hidupnya yang sehat. Nah, lingkungan itu berpengaruh. Miko, sebisa mungkin kita ini Bapak Ibu, memotivasi lingkungan kita untuk menuju yang baik. Ya, kalau mau masak ya tinggal pasar, jalan sebentar. Meskipun itu bukan kategori olahraga lagi, tapi untuk mengurangi malas geraknya tadi. Nah, dan kemudian meski riwayat hipertensi Miko berarti tidak pasti harus nanti keturunannya hipertensi, tidak, karena tadi gaya hidupnya juga faktor lingkungan gaya hidup. Jadi kita penekanannya di sini kembali gaya hidup kita yang harus kita perbaiki. Jawabannya hipertensi Miko memang penyakit keturunan, tapi bisa kita hindari, kita minimaliskan agar kita juga terhindari bagi yang mempunyai faktor risiko. Kemudian pentingnya deteksi dini ya Bapak Ibu, apalagi yang ada hipertensi, ada riwayat hipertensi pada keluarganya, itu pentingnya deteksi dini. Jadi harus pemeriksaan rutin. Jadi dengan kita mengetahui tekanan darah kita, sehingga kita bisa untuk segera mengatasi, atau hanya dengan lifestyle kita, atau harus sudah dengan pengobatan, terutama yang ada riwayat. Meskipun yang tidak ada riwayat dengan gaya hidup yang tidak sehat, makanannya tidak sehat tadi juga sangat ini juga sangat bisa mempengaruhi juga hipertensi, tapi penekanan kepada yang ada riwayat hipertensi. Monggo untuk yang di sini bagi peserta prolanis hipertensi, mulai dari memotivasi diri dan keluarganya, keturunannya, meskipun dengan dari diri kita sendiri
kita atur pola makannya, jangan males gerak, kita motivasi ke anak cucu gitu, biar keturunan penjenengan semua, keturunan kita semua terhindar dari hipertensi. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan memang hipertensi memiliki faktor genetik atau keturunan, tetapi faktor gaya hidup dan lingkungan sangat memegang peranan penting. Nah, Bapak Ibu semua hanya sekilas, nanti kita lagi dengan lesson keduanya. Mungkin ada pertanyaan? Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Tidak Ibu. Untuk buahnya apa? Buahnya mentimun. Mentimun. Buah mentimun karena memang itu salah satu buah yang direkomendasikan untuk membantu menurunkan. Tidak apa-apa Ibu, boleh. Hindari kolesterol kalau semua buah bagus Bu, apalagi yang cair yang berair. Ini jelas kita bisa mencegahnya dengan makanan. Tapi kalau sekiranya dari pemeriksaan rutin dokter mendiagnosanya harus dengan obat, harus dengan bantuan obat. Jadi jangan hanya aku dimontok nggak obat jangan. Nanti yang menentukan obatnya di dokternya. Ada? Sudah semua? Bapak Ibu semua, hipertensi memang kronis ya, jadi minumnya jangka panjang. Kalau saya matur selamanya bisa bagi penderita yang prepare jadi keturunan, itu biasanya minum selamanya. Nanti dokter yang menentukan untuk mengurangi atau menaikkan dosisnya. Apalagi ada hipertensi yang memang tidak bisa dihindari Niko usia. Semakin bertambahnya usia karena elastisitas ini pembuluh darahnya semakin kaku yang pembuluh darahnya harusnya lancar, kadang juga ada penghalang sehingga tidak bisa dihindari, nanti hipertensinya lama-lama naik. Jadi memang itu tidak bisa dihindari. Tetap minum ya Bu, nanti yang menentukan mengurangi dosis dan menghentikan untuk apa semua. Apa Pak Mul? Apa pengaruhnya kalau malam itu minum air putih terlalu banyak, itu dampaknya terhadap apa? Kalau malam diusahakan minum putihnya jangan terlalu banyak. Kalau menjelang tidur tidak usah ya. Bisa mengganggu tidurnya katanya. Jadi kan bukan bronkitis, tapi yang jelas Bapak, saat ketika kita istirahat kita tidak begitu banyak membutuhkan cairan untuk aktivitas. Kalau pas bangun kan kita membutuhkan. Nanti berperannya pada ini ke jantung. Mamanya gorengnya nih, ginjalnya juga. Soalnya pas istirahat tidak begitu dibutuhkan, dia tertimbun banyak di dalam tubuh. Minumnya di ini aja ya Pak. Kalau sudah menjelang tidur kita sudah mengurangi kalau kalau siang gini minum yang banyak. Yang banyak. Iya, penimbunan cairannya di dalam tubuh. Karena kita tidak kalau kita aktivitas kan keluar lewat telinga, lewat pipis. Nanti jenengan juga bisa lewat pipis, tapi kan jadi mengganggu tidurnya. Jadi tidak pules ya, tidurnya tidak. Iya betul, tidak nyenyak. Kata pembuluh darah mana Bu? Sini yang tangan bisa pecah juga karena kebentur. Terus biru, itu pecah. Nah ini maksudnya yang gimana? Oh, itu yang menyebabkan, yang akhirnya bisa menyebabkan stroke itu sudah kita bahas yang bulan kemarin. Itu karena tensi tinggi Bu. Jadi masih ada yang ingat nggak? Jadi jantung berusaha memompa kuat, sedangkan kalau ada plak-plak di ini sehingga ada sumbatan, sedangkan jantungnya berusaha memompa kuat sehingga akhirnya pecah. Pembuluh darah pecah nanti bisa menyebabkan stroke ya. Nah, boleh memiliki. Makanya bagi penderita hipertensi harus minum obatnya rutin sesuai anjuran dokter.
Untuk yang seperti kemarin di MCU 16 kali, ya, jangan dilewatkan. Itu fasilitas dari BPJS semua. Jadi kita nanti kan tahu kita selama 6 bulan. Nanti dokter bisa lihat dari ini pemeriksaannya sehingga untuk amalannya yang harus ditempuh selanjutnya. Kan Bapak Ibu semua. Oh, iya. Nek lupa ya enggak apa-apa, lah lupa Ibu. Kalau lupa yang namanya lupa kan sudah terlanjur, kita pun atasi dengan minum putihnya aja baik. Insya Allah enggak apa-apa. Habis itu kan enggak ada keluhan pusing, mual dan sebagainya. Kalau ada itu baru periksa, tapi insya Allah enggak apa-apa. Oke. Kalau yang namanya lupa enggak apa-apa. Kalau dengan keringan, yang penting tidak usah berpikiran banyak ya dengan ini aja. Nanti habis ini aku ada keluhan ada, tapi dengan minum putih yang ini. Nanti nih Bapak Ibu semua, kita akhiri pertemuan pagi ini. Nanti sesi 2 lagi ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.